Terbongkar. Alvano yang duduk di bangku kebanggaannya menatap Mia dengan tatapan tajam, bak serigala yang kelaparan. Mia yang mendapat tatapan tajam Alvano gemetar ketakutan. Siapa yang tidak mengetahui sifat Alvano, yang terkenal kejam terhadap wanita? Duduk. Perintah Alvano yang langsung dituruti oleh Mia. Mia dengan ragu-ragu duduk di hadapan Alvano. Aku sering mendengar dari karyawan lain, kalau kamu sangat berkuasa di sini. Apa itu benar? Alvano sudah melihat CCTV yang sebelumnya tidak pernah dia lihat. Tapi saat melihat wanitanya disuruh dia sangat marah. Maaf Pak, tapi semua itu tidak benar. Saya selalu mengerjakan tugas saya sendiri, tidak pernah menyuruh kepada siapapun. Mia sangat gugup. Sudah lama dia memerintahkan bawahan atau anak magang untuk mengerjakan pekerjaannya. Tapi kenapa baru sekarang ketahuan? Aku sudah melihatnya. Karena kamu adalah anak seseorang yang memiliki kekuasaan bukan berarti aku tidak akan menghukummu. Diperingatkan sekali lagi. Jangan pernah ganggu Anidia. Tegas Alvano. Dia langsung menyebut nama Anidia. Tidak peduli meski nanti Anidia akan marah. Baik Pak. Maafkan saya. Mia menunduk takut. Jangan sekali-sekali menggodaku. Karena aku tidak berminat dengan tubuh wanita murahan sepertimu. Jadi jaga batasanmu. Alvano menyuruh Mia keluar dengan cara mengibas tangannya. Permisi Pak. Mia langsung bergegas pergi. Tidak seperti yang Mia bayangkan. Alvano lebih kejam dari berita di luar sana. Tapi aku akan selalu berusaha mendekatimu. Mia tersenyum kemudian wajahnya terlihat marah. Awas aja kamu Anidia. Sudah sangat lancang melapor tentangku. Aku akan memberikan pelajaran yang pantas untuk seorang jalang sepertimu. Mia langsung menuju lantai 5. Saat melihat di mana Anidia berada. Tapi dia sama sekali tidak menemukan Anidia. Hei kamu, di mana teman barumu itu? Dia gak masuk hari ini, besok baru masuk lagi. Zira yang sedang berada di depan laptopnya melihat dengan jelas wajah marah Mia. Aku akan kasih dia pelajaran. Mia segera berlalu dari sana. Anidia sudah selesai membersihkan pakaiannya yang kena jus tadi. Setelah ini kita akan kemana? Tanya Pipit. Mereka bertiga menuju parkiran. Kita akan pulang. Aku mau makan nasi goreng seafood buatan Lisa. Baiklah. Aku siap membuatnya untuk Anidia yang manis ini. Lisa langsung memeluk sahabatnya itu. Mereka bertiga selalu dalam pengawasan anak buah Alvano. Saat di jalan Anidia melihat Randy yang berdiri dengan 3 temannya. Anidia langsung mundur ke belakang. Pipit langsung menggenggam tangan Anidia. Kamu gak usah khawatir, di sini ada kita. Ucap Lisa yang menyadari ketakutan Anidia. Ternyata kamu sangat senang sekarang. Setelah kau buat hidupku menderita. Randy memutar bola matanya saat melihat pria yang mendekat ke arahnya. Sial. Ayo cabut. Mereka semua pergi dari sana. Aku akan segera membalasnya. Gumam Randy. Anidia menatap heran ke arah Randy yang tiba-tiba lari. Anidia menoleh ke belakang tapi tidak ada siapapun di sana. Apa mungkin perasaannya aja? Mereka melanjutkan langkahnya menuju kontrakan. Sedangkan di perusahaan, Alvano mendapat laporan tentang Randy yang sempat mengganggu Anidia. Kalau dia berani macam-macam langsung habisi saja. Jangan pernah tinggalkan jejak sedikit pun. Alvano segera memutuskan sambungan telepon. Di depan Alvano sudah ada Samuel. Dengan berat hati Samuel mengatakan tentang petir. Awalnya dia sangat semangat saat mendapat perintah untuk menyelidiki tentang petir. Tapi saat sudah tahu kepada siapa petir jatuh cinta, Samuel jadi ragu untuk mengatakannya. Tapi biar bagaimanapun Samuel tetap akan berbakti terhadap Alvano. Apa yang kau dapatkan? Samuel menyerahkan rekaman CCTV yang ada di klub milik Alvano. Alvano menyernyit. Dasar gak punya mata. Bagaimana bisa dia menyukai seorang jalang? Saat melihat rekaman yang menunjukkan klub Alvano sangat yakin kalau petir menyukai jalang. Alvano sudah tidak sabar melihat siapa perempuan yang bisa membuat petir galau. Tiba-tiba pandangannya jatuh pada gadis yang keluar dari ruangan paling ujung. Alvano tersenyum. Dia sangat kenal gadis tersebut. Meski memakai masker. Tiba-tiba Anidia turun, dia bertemu dengan perempuan yang seumuran dengannya. Bukankah ini sepupunya itu? Samuel mengangguk. Tiba-tiba pandangan Alvano tajam saat melihat Anidia didorong oleh Sisil. Tapi saat hendak mengupat dia melihat petir yang keluar membantu Anidia. Mereka sempat berbicara, kemudian Anidia pergi dari sana. Diikuti oleh petir.
Kemudian petir mengajak Anidia masuk, diikuti oleh petir. Alvano ingat pada waktu itu. Ternyata yang masuk ke dalam mobil petir adalah Anidia. Jangan-jangan kau berpikir kalau Anidia gadis yang disukai petir. Samuel mengguk. Haha, tawa Alvano pecah. Samuel memperlihatkan rekaman CCTV yang lain. Saat di mana Anidia diculik, di sana juga petir sangat gelisah. Alvano juga sempat melihat petir saat itu. Masih ada yang lain, bos. Samuel menceritakan waktu tahu Randy yang hendak mempek saya Anidia. Dia langsung menghajar Randy sampai babak belur. Dia hendak membunuh Randy kalau saja anak buah Alvano tidak menghentikan itu. Alvano ingat, saat dia mengatakan kalau Randy sudah dibebaskan, petir juga terlihat emosi. Alvano mengingat gimana gugupnya petir saat berada di meja makan saat bersama Anidia dan dirinya kemarin. Kurang ajar kau petir. Berani sekali dia jatuh cinta pada Anidia. Aku akan membunuhmu. Alvano hendak melangkah kakinya, tapi Samuel langsung menenangkan tuannya. Bos, tapi Tuan Petir tidak pernah melakukan apapun. Bahkan waktu itu dia tidak tahu kalau Nona Anidia adalah wanitanya, bos. Jelas, Samuel. Tetap aja. Dia sudah lancang mengantar wanitaku. Sepertinya Tuan Petir sedang berusaha melupakan Nona Anidia, Tuan. Setelah macam cara Samuel bujuk Alvano, akhirnya mendengarkan. Biarpun Alvano terkenal kejam, tapi kepada sahabatnya dia akan sangat baik. Tidak pernah sekalipun dia memukul sahabatnya itu. Sudah pukul 10 malam, Pipit dan Lisa sedang berada di klub, sedangkan Anidia tinggal seorang diri di kontrakan. Anidia sedang mengerjakan tugas kuliahnya. Akhir-akhir ini banyak sekali tugas yang harus diselesaikan. DAT, DAT, DAT. Halo Sir, emang ada apa? Apa aku melakukan kesalahan? Gumam Anidia bingung. Saat Zira mengatakan tentang Mia yang sangat marah, dia mencari keberadaan Anidia. Aku ingat. Gumam Anidia. Ya udah, besok aku akan langsung menemuinya. Anidia memutuskan sambungan telepon. Pasti Alvano mengatakan sesuatu. Kalau gak, mana mungkin dia marah-marah. Awas aja kamu, Alvano. Anidia memukul bantal berkali-kali. Aku sangat mengantuk. Anidia sudah menguap. Anidia hendak tidur. Tapi dia mendengar suara langkah kaki dari luar membuatnya kembali duduk. Siapa di luar? Kok suara langkah kaki itu makin dekat? Anidia mencari sesuatu untuk memukul. Dia menemukan gagang sapu. Tidak. Ini tidak akan mampan. Anidia melihat vas bunga yang ada di meja. Dia segera mengambil vas tersebut. Anidia bersembunyi di belakang pintu kamarnya. Aku akan memukul siapapun yang menggangguku. Ceklek. Pintu kamar Anidia tiba-tiba terbuka. Bruk. Anidia memukul kepala seseorang yang baru membuka pintu tersebut sampai vas bunga itu hancur. Kira-kira siapa ya yang kena pukulan maut dari Anidia? Ke-34. Kedatangan Natasha. Bruk. Teriak Anidia. Dia melihat orang yang berada di hadapannya itu. Alvano. Anidia seketika panik. Dia langsung memegang kepala Alvano yang mengeluarkan darah segar. Maafkan aku. Tadi aku pikir maling. Anidia membawa Alvano duduk di atas ranjangnya, mengambil kotak obat untuk mengobati luka Alvano. Mana mungkin ada maling. Di luar banyak anak buahku yang menjagamu. Alvano memperhatikan Anidia yang sibuk membersihkan luka dan memberikan tetesan obat di keningnya. Kenapa kamu datang tiba-tiba? Aku merindukanmu. Anidia hanya mengulas senyum melihat tingkah Alvano. DAT. Tiba-tiba ponsel Alvano berdering. Baiklah, aku akan segera ke sana. Alvano segera memutuskan panggilan dari bawahannya. Aku harus kembali, ada sesuatu yang mendesak. Alvano mencium kening Anidia. Jangan bergadang, langsung tidur. Anidia mengangguk. Setelah melihat Alvano keluar, Anidia ingin memejamkan matanya. Sepertinya dia juga sudah sangat jatuh cinta sekarang ini. Bisa-bisanya aku selalu menerima perlakuannya yang seperti itu. Anidia tersenyum membayangkan perhatian Alvano. Di markas Alvano, mereka sedang mendapat serangan dari orang yang tidak mereka kenal. Habisi mereka semua. Samuel segera menghubungi atasannya itu. Tak lama Alvano datang bersama Petir dan Jordan. Siapa mereka? Tatapan Alvano langsung gelap saat melihat banyak anggotanya yang diserang.
Aku tidak tahu pasti, tapi pasti ada sesuatu yang mereka rencanakan. Ucap petir. Tetap waspada, perketat penjagaan di kontrakan Anidia. Aku yang akan mengurusnya. Jawab petir, tatapan Alvano langsung tajam. Jangan pernah sekali-sekali dekat dengannya, apalagi memiliki perasaan terhadapnya. Jika tidak aku akan membunuhmu. Alvano langsung bergabung dengan bawahannya. Kenapa dia begitu marah? Petir menggeleng kepalanya. Setengah jam, musuh sudah terkalahkan. Siapa yang menyuruh kalian? Dengan wajah yang tajamnya, musuh langsung ciut. Kurung beberapa orang yang ada di sini. Mereka pasti tidak akan mudah untuk buka mulut. Samuel segera membawa 5 orang musuh yang terkepal lemas. Apa motivasi mereka menyerang markas kita? Gumam Alvano. Jordan juga tidak memiliki jawaban. Di kontrakan Anidia sudah terlelap. Setelah Alvano pergi dia langsung tidur. Besok dia akan masuk ke perusahaan. Jadi dia segera tidur. Pukul 12 malam Anidia membuka pintu saat sahabatnya sudah pulang. Tara, aku bawa martabak manis kesukaan kamu. Lisa langsung menunjukkan martabak yang ada di tangannya. Anidia tersenyum. Mereka langsung menuju meja makan, menikmati martabak manis itu dengan lahap. Kau terlihat seperti orang yang kelaparan saja. Pipit melihat Lisa yang memakan makanan dengan lahap. Soalnya enak banget. Jawab Lisa yang sedang mengunyah. Bilang aja yang doyan itu Elo, bukan Anidia. Hahaha. Kamu tahu aja. Anidia hanya tersenyum mendengar mereka berdua. Setelah makan, mereka langsung tidur. Mereka tidur satu kamar tapi beda-beda ranjang. Anidia yang memang tidak memiliki kegiatan lagi langsung terlelap. Sedangkan sahabatnya sibuk dengan ponselnya. Pukul 6 pagi Anidia sudah bangun. Dia harus bergegas ke perusahaan. Jangan sampai seseorang mengatakan yang tidak-tidak terhadapnya. Setelah siap-siap Anidia sudah berada di meja rias. Pipit dan Lisa bangun melihat Anidia yang sudah siap dengan pakaian kantornya. Kamu gak ingin goda Alvano? Anidia langsung menoleh ke arah Pipit. Kamu pikir aku gadis apaan? Jangan harap. Kamu benar belum disentuh olehnya? Pertanyaan Pipit membuat Anidia bungkam. Anidia menggeleng. Bahkan dia masih takut saat membayangkan itu. Ya udah aku pergi dulu. Anidia langsung keluar kontrakan. Saat mau pergi dia melihat mobil yang terparkir di depan kontrakannya. Anidia menyerngit saat melihat orang yang ada di dalam. Bibi. Bibi Anidia langsung turun menemui Anidia. Kamu mau kemana? Ke kantor, Bi. Ada apa? Bibi datang ke sini mau bilang sesuatu. Dulu saat ayah kamu masih ada, dia meninggalkan amanah kepada Bibi. Anidia bingung. Kenapa dia tidak tahu apapun? Saat usia kamu sudah 20 tahun, kamu disuruh menikah dengan seseorang. Dia adalah anak dari sahabat ayah kamu. Dia laki-laki yang kaya dan tampan. Kamu tidak akan menyesal mengenalnya. Aku gak akan percaya sama Bibi. Kalau ayah memiliki amanah, kenapa tidak langsung menyampaikan padaku? Kenapa harus sama Bibi? Karena waktu itu kamu masih berusia 10 tahun. Mana mungkin dia mengatakan itu? Asal kamu tahu saja. Saat itu ayah kamu mengatakan harus menikah dengan anak sahabatnya itu. Karena dia mau membalas budi keluarga sahabatnya itu. Jadi kamu harus melakukan itu semua. Demi almarhum ayah kamu. Supaya dia tenang di sana. Aku akan memikirkan ini di lain waktu. Aku permisi Bibi. Anidia langsung naik taksi. Bibinya tersenyum penuh kemenangan. Dia tahu betul Anidia sangat menyayangi ayahnya. Meski saat ayahnya sudah tiada pun masih sama. Anidia termenung. Dia sudah terlanjur jatuh cinta pada Alvano. Apa mungkin dia sanggup? Tapi harus bagaimanapun ayahnya sudah memberinya amanah yang harus dia kerjakan. Anidia bingung. Apa yang harus aku lakukan, gumam Anidia frustasi. Alvano sedang berada di markas. Dia sedang menyiksa musuh yang semalam mengacaukan markasnya. Katakan siapa yang menyuruh kalian. Aku siap mati di tanganmu. Baiklah. Ambilkan aku pisau. Aku akan melukis sesuatu di tubuh mereka. Anak buah Alvano langsung mengambil pisau. Sesuai permintaan bos mereka. Alvano langsung menyiksa para tawanannya itu. Bunuh saja kami. Teriak laki-laki tersebut. Aku tidak akan segan-segan membunuh kalian. Tapi sebelum itu aku akan bersenang-bersenang terlebih dahulu. Alvano menancapkan pisau di paha musuhnya itu. Teriak kesakitan menggema di ruang bawah tanah tersebut.
Hampir setengah jam menyiksa para tawanannya itu, Alvano langsung menuju perusahaan. Hari ini jadwal Anidia masuk, makanya Alvano cepat-cepat ke kantor. Anidia sudah sampai di kantor selama 1 jam lebih. Saat masuk dia langsung mendapatkan omelan dari Mia. Jangan pernah sekalipun kamu ngadu kepada Pak Alvano. Jika sampai sekali lagi kamu berani sama aku tidak akan segan-segan melakukan sesuatu terhadapmu. Setelah berdebat sedikit dengan Mia, Anidia menuju mejanya. Saat semua sedang sibuk bekerja, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan CEO mereka. Kenapa tiba-tiba Pak Alvano ke sini? Apa dia mau melihat Bu Mia? Mereka semua bisik-bisik. Anidia masih fokus terhadap kerjaannya. Mia yang melihat CEO perusahaan menuju meja kerjanya langsung tersenyum. Selama bekerja di sana, Alvano tidak pernah turun ke lantai 5. Apalagi ke ruangan mereka. Apakah terjadi sesuatu? Aku datang ke sini ingin melihat kinerja kalian semua. Di sini tidak ada yang boleh menyombong diri. Apalagi menyuruh bawahan atau anak magang mengerjakan tugasnya. Jika ada yang berani langsung lapor pada saya. Alvano melihat Anidia yang masih sibuk dengan laptopnya. Apa kamu mendengar suaraku? Anidia masih sibuk sendir. Alvano langsung mendekat. Anidia melihat Alvano yang menutup laptopnya. Maaf Pak, saya ke ruangan saya sekarang. Semua yang ada di sana membelalakan matanya. Masak Anidia langsung mendapat panggilan dari CEO mereka. Berarti mereka harus melakukan kesalahan dulu baru bisa membuat Alvano melirik mereka. Seorang wanita yang terlihat cantik dan anggun berjalan di bandara New York. Dia melangkah kakinya dengan anggun. Wajahnya terlihat seperti China. Memiliki mata yang sipit dan tubuh tinggi. Dia adalah seorang model papan atas yang sangat terkenal di seluruh penjuru. Natasha Bell, wanita kelahiran China, tinggal di New York dari kecil. Semenjak lulus SMA dia pindah ke Amerika Serikat untuk melanjutkan universitasnya. Sekarang dia sudah sangat sukses di bidang model. Bahkan di New York dia sangat terkenal, apalagi dengan kecantikannya itu. Aku sudah kembali gumam Natasha. Dia langsung masuk ke dalam taksi dan menyebabkan perusahaan yang sangat besar di New York. Kira-kira siapa wanita itu ya? Ayo tebak. Ke-35, cemburunya Anidia. Anidia menuju lantai 10 tepat di depan pintu ruangan CEO. Tok, tok. Anidia masuk ke dalam melihat Alvano yang tersenyum ke arahnya. Pagi sayang. Anidia memutar bola matanya saat melihat tingkah Alvano. Duduk dulu. Aku kangen sama kamu. Ada apa? Jangan lama-lama, aku lagi ada kerjaan. Di sini aku yang bosnya. Jadi kamu harus temani aku di sini. Aku belum sarapan baby. Kamu bisa makan jika mau. Tidak perlu memanggilku kayak tadi. Aku gak mau mereka mengatakan yang aneh-aneh nantinya. Tok, tok, tok. Permisi tuan. Ini pesanan tuan sudah datang. Sekretaris Alvano menaruh makanan yang tadi sempat Alvano pesan. Ayo kita makan dulu. Alvano langsung membuka isi makanan yang tadi dipesannya. Anidia meneguk ludahnya saat melihat makanan yang sangat menggiurkan itu. Alvano meminta Anidia untuk menyuapinya. Anidia tidak punya pilihan lain. Kamu kenapa sih? Kesal Anidia. Kapan lagi aku bisa makan sama kekasihku? Mereka sama-sama menikmati sarapannya. Di lantai pertama, seorang wanita cantik sedang menanyakan ruangan CEO. Permisi, saya mau tanya di mana ya ruang CEO? Maaf Nona. Apa Anda sudah bikin janji? Sudah. Bohong Natasha. Resepsionis itu langsung menyuruh Natasha naik ke lantai 10 ruang CEO. Dengan langkah anggun Natasha langsung bergegas menuju lift para petinggi. Bukankah itu model terkenal itu? Ya, dia Natasha Bell, model yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Ada hubungan apa dia sama CEO kita? Mungkin partnernya kali. Natasha tidak peduli dengan bisik-bisik tersebut, dia segera berlalu menuju lantai ke-10. Sedangkan di ruang Alvano, Anidia minta izin ke toilet yang ada di ruang Alvano. Aku ke toilet sebentar. Alvano mengangguk. Alvano sibuk dengan pekerjaan. Tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka. Tampaklah sosok yang selama ini membuat hidupnya kembali semangat. Ya, Natasha lah yang masuk ke sana. Sayang. Natasha langsung memeluk tubuh Alvano. Sedangkan Alvano mematung. Dia hampir saja melupakan perempuan yang selama ini menyemangatinya. Aku sangat merindukanmu Muhani. Sengaja aku datang tidak memberitahumu.
Natasha mencium bibir Alvano, tapi dia tidak mendapat balasan. Sayang, kamu kenapa sih? Aku hanya terkejut. Kamu terlalu tiba-tiba pulang. Kenapa tidak menelpon agar aku bisa menjemputmu? Aku sengaja mau kasih kejutan dong sayang. Kalau aku telepon kamu bukan kejutan dong. Deh. Anidia terpaku saat berada di depan pintu toilet. Dia mendengar semuanya. Permisi tuan. Maaf saya mengganggu. Anidia menunduk. Dia hendak keluar. Kenapa dia ada di sini sayang? Natasha bergelayut manja di lengan Alvano. Dia Anidia. Dia adalah. Maaf saya karyawan baru di sini. Tadi saya kebelet. Tetap aja. Bukannya ini ruangan CEO ya? Kenapa kamu lancang sekali? Natasha. Anidia adalah. Saya permisi tuan. Anidia langsung berlari keluar dari ruangan Alvano. Alvano hendak mengejar, tapi Natasha langsung mencegahnya. Sayang, biarin aja dia pergi. Ayo kita makan siang, aku sangat merindukan masakan di restoran kamu. Natasha, lain kali ya. Aku lagi sibuk sekarang. Gak mau Hani. Aku dari jauh lo kesini khusus buat kamu. Kok kamu malah gitu sih? Baiklah. Aku akan keluar sebentar. Tunggu aku kembali. Alvano langsung keluar menuju lantai 5. Dia masuk ke ruangan tempat Anidia. Tapi sama sekali tidak menemukan Anidia di sana. Maaf pak. Anda cari siapa ya? Ucap Mia lembut. Alvano tidak menghiraukannya. Dia segera berlalu mencari keberadaan Anidia. Anidia. Di mana kamu sebenarnya? Alvano mencoba menghubungi Anidia, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Natasha adalah teman masa kecil Alvano. Setelah ayahnya meninggal, Natasha lah yang selalu menghibur Alvano. Mereka sangat dekat dimanapun Alvano pasti ada Natasha di sana. Natasha selalu ada saat Alvano kesusahan. Sampai pada saat mereka sudah lulus kuliah S1 Natasha menyatakan perasaannya pada Alvano. Alvano tidak menolak. Bukan karena dia juga mencintai Natasha, tapi karena kebaikan Natasha dan keluarga yang membuat Alvano tidak bisa menolaknya. Setelah Hargantara meninggal, Alvano tinggal seorang diri. Sedangkan ibunya sibuk dengan selingkuhannya. Hanya Natasha yang selalu ada. Makanya Alvano sangat menghargai Natasha. Mereka sudah pacaran kurang lebih selama 5 tahun. Tapi Alvano sama sekali tidak mencintai Natasha. Pikirannya masih tertuju pada gadis kecil waktu itu. Tapi setelah dia menemukan Anidia, hidupnya terasa beda. Dia seperti kembali hidup, tidak seperti sebelumnya. Sedangkan Anidia saat keluar dari ruangan Alvano tadi, dia langsung memutuskan untuk keluar. Pikirannya saat ini sedang kacau. Seharusnya aku tidak terlalu berharap padanya. Dia memang pria jahat. Aku benci kamu Alvano. Teriak Anidia. Dia menuju ke arah pantai, pikirannya sedang tidak baik-baik saja. Yang ada di pikirannya saat ini adalah Alvano. Kenapa dia memberiku harapan seperti ini? Dia sangat peduli padaku. Dia juga sangat baik. Dia memperlakukanku seperti seorang kekasih, tapi sekarang apa? Semuanya bohong. Anidia terus berteriak di depan air laut. Apa kamu sedang patah hati? Suara seseorang menuat Anidia menoleh ke belakang. Tiamor, kau mengenalku? Ya aku Anidia, yang kemarin di... Hahaha. Tawa Anidia pecah. Dia baru ingat. Saat bertemu dengan Tiamor waktu itu dia memakai wigs dan memoles wajahnya sangat tebal. Kenapa? Apa ada yang lucu? Tidak sama sekali. Kamu benar-benar tidak mengingatku? Tiamor menggeleng. Anidia menceritakan tentang kejadian di klub malam waktu itu. Tiamor ikut tertawa. Apa kau sedang ada masalah dengan kekasihmu? Tidak. Aku hanya sedang bosan aja. Kamu? Ya, Aki sedang ada masalah. Keluargaku mau menjodohkanku dengan anak sahabatnya. Aku sendiri tidak tahu siapa perempuan itu. Aku bingung. Anidia terdiam. Dia juga mengingat perkataan bibinya tadi pagi. Soal perjodohan dengan anak sahabat almarhum ayahnya. Kamu kenapa melamun lagi? Tidak. Ya udah aku kembali dulu ya. Aku mau pulang. Anidia bangun dari atas pasir. Aku akan mengantarmu. Sekalian aku juga akan pulang. Tidak usah. Aku naik taksi aja. Gak apa-apa. Ayo. Mereka langsung menuju mobil Tiamor. Tiamor tersenyum melihat Anidia. Dalam perjalanan pulang, Tiamor banyak sekali bertanya. Anidia juga menjawabnya. Saat berada dengan Tiamor rasanya beda.
Meski Anidia tersenyum, tapi pikirannya masih memikirkan Alvano. Oh iya, kamu tinggal di mana? Di Jalan X lurus aja, nanti depan sana aku akan turun. Anidia bukannya pulang ke kontrakan, malah ingin pergi ke restoran bibinya. Baiklah, sebenarnya aku sangat lapar. Mau gak temani aku makan dulu? Sebenarnya aku sudah makan tadi, tapi boleh kalau cuma temani aja. Soalnya aku udah kenyang. Tiamor tersenyum. Mereka singgah di restoran mewah di dekat sana. Anidia sudah pernah beberapa kali ke sini. Dia tahu kalau ini ada restoran milik Alvano. Mereka duduk tepat di meja yang ada di lantai paling atas. Tiamor langsung memesan banyak makanan. Anidia hanya mengangguk kepala saja. Sedangkan di sebelah meja Anidia, Alvano sedang makan siang bersama Natasha. Saat dia melihat ke depan, dia tak sengaja melihat Anidia yang sedang tersenyum terhadap seseorang. Dengan siapa dia ke sini? Alvano hendak bangun. Sayang, kamu mau kemana sih? Aku masih mau ngobrol dulu. Masih banyak cerita yang belum aku ceritakan. Sedari tadi Natasha selalu mengoceh. Dia tidak henti-hentinya bicara. Tatapan Alvano tidak pernah beralih dari Anidia. Dia sangat marah saat melihat Anidia tersenyum saat bersama pria lain. Tiba-tiba pandangan Anidia mengarah pada Alvano. Deh! Tatapan mata mereka bertemu. Anidia mematung saat melihat Alvano juga berada di sana. Bahkan dia sama sekali tidak memikirkan batin Anidia. Ke-36